Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sebuah mobil menuju ke jalanan dan berhenti di Hotel Amka Noble. Han Jun keluar dari mobilnya, lalu disambut oleh petugas hotel dan masuk ke sebuah ruangan. Peserta wawancara pertama masuk dan duduk di kursi yang disediakan. Dia pun menjawab pertanyaan yang diajukan Min Young. Han Jun melihat sesi wawancara tersebut dari ruangannya. Lalu berkata, suruh dia selesaikan urusannya 10 tahun lalu. Dia tahu cara mengurus tim dan punya kemampuan yang baik, tetapi tidak bisa menahan nafsu. Coba cek isi sakunya, ucap Han Jun saat melihat peserta wawancara kedua. Saat dicek, ternyata peserta itu mencuri beberapa barang. Peserta terakhir datang, Han Jun merasakan aura yang aneh. Dia pun pergi ke ruang wawancara untuk memeriksanya. Han Jun mengeluarkan lonceng dan kipas yang dibawanya. Lalu ia melakukan ritual. Setelah selesai dengan ritualnya, Han Jun berkata, bukan pria ini, tapi ku orangnya. Sambil menunjuk Juwon, kemudian kembali berkata, roh sekretaris yang belum lama bunuh diri, dia menempel padamu. Lalu menyuruh Min Jung memecatnya sebelum pers tahu. Siapa kau sebenarnya? Tanya Steve terkagum-kagum. Aku keajaiban yang Heidong, dukun Nem. Han Jun jawabnya. Han Jun keluar dari kamar mandi dan memakai bajunya. Setelah itu, dia pergi ke ruangan Haijun untuk membangunkannya karena kafe akan buka. Setelah menghantarkan kopi ke Han Jun, Han Dan membuka kafe yang sudah didatangi banyak orang. Para pelanggan wanita terpesona saat melihat Suchol yang membuat kopi. Gi-jun bersama sekretarisnya masuk ke kafe. Suchol menghampirinya dan membawa mereka ke ruangan Han Jun. Beraninya kau membawa ketidakjujuran kemari, ucap Han Jun sambil menutup sebagian wajahnya dengan kipas. Ternyata kau meninggalkan istrimu demi wanita lain, lalu ditipu olehnya, kata Han Jun. Gi-jun memohon kepada Han Jun agar menolongnya, karena perusahaannya akan bangkrut tanpa uang itu. Haijun melihat CCTV dan menyuruh Han Jun untuk mempercepatnya. Han Jun melakukan ritual dan memberikan jimat, lalu menyuruh Gi-jun untuk pergi ke basement di bagian utara. Dengan didampingi polisi, Gi-jun pergi ke basement yang dimaksud Han Jun untuk menangkap selingkuhannya yang kabur. Tak lama kemudian, mereka pun menangkapnya. Han Jun memarahi Haijun dan Sukol yang sedang berebut makanan. Min Gyung menelpon Han Jun sambil mengintip Gyung Ho di ruangannya. Sepertinya suamiku membuat masalah. Dia kembali dengan baju penuh darah, dan sekretarisnya baru saja sampai dengan baju tidak rapi. Aku akan menghubungimu lagi setelah bertanya kepada dewa. Jati tetap awasi suami, kata Han Jun kemudian mematikan teleponnya. Kotak hitam dan kamera pengawas sudah kuretas. Jati ayo kita lihat, ucap Haijin. Terlihat Gyung Ho sedang mengendarai mobil dalam keadaan mabuk, lalu menabrak seorang pengendara motor. Lalu ia masukkan orang itu ke bagasi mobilnya. Setelahnya, mereka bertiga pun pergi ke lokasi tempat kejadian perkara untuk mencari korban. Mereka berpencar untuk mencarinya. Mereka pun menemukan orang yang ditabrak Gyung Ho tergeletak di jalan. Setelah mengeceknya, mereka menelpon ambulans. Esoknya, sekretaris Gyung Ho menelponnya dan memberitahu kalau korban masih hidup dan polisi sudah menemukannya. Gyung Ho yang mendengarnya marah. Detektif Jae-hui turun dari mobil, lalu bertanya kepada polisi, di mana korban dan pelapornya. Jae-hui pun mendekati Han Jun dan bertanya, bagaimana kau bisa menemukan korban? Dia diberitahu dewa. Dia adalah seorang dukun, jawab Suchol. Dia pun memberi kartu nama Han Jun dan menyuruhnya mampir jika ada masalah. Malamnya, Jae-hui memata-matai kafe Minamdang. Jae-hui mengecek sampah dari kafe Minamdang, karena curiga kepada Han Jun. Nandan berteriak memanggil Han Jun dan yang lainnya karena melihat Jae-hui. Karena ketahuan, Jae-hui melarikan diri.